Amin. Salam, saya mengalukan kehadiran Anda dari manapun Anda mengikuti live streaming ini. Saya percaya Roh Kudus akan melawat Anda, menyentuh Anda, mengubah hidup Anda, mengangkat hidup Anda, memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Jadi jemaat Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini masih lagi dengan tema mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan. Ya, mari kita buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, menyatakan gereja Tuhan akan mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan dalam dua hal. Hal yang pertama yang akan dialami oleh gereja Tuhan, firman Tuhan menyatakan adalah hidup gereja Tuhan penuh dengan kebahagiaan. Ya, hidup penuh kebahagiaan. Yang berkata tentang kebahagiaan ini adalah Tuhan, bukan saya. Ya, bukan manusia. Ayat 1 ini yang dimulakan dengan kata berbahagialah orang, menyatakan bahwa Tuhan mahu kita sebagai gerejanya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan mahu gerejanya sentiasa hidup penuh kebahagiaan. Makanya ayat 1 dimulai dengan kalimat berbahagialah orang. Orang yang bagaimana akan mengalami kebahagiaan, yang hidup penuh dengan kebahagiaan. Orang yang bagaimana? Orang yang di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah diarahkan kepada gerejanya. Gerejanya maksudnya kita, saya, Anda, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ini yang Tuhan maksudkan. Orang yang telah percaya, baik yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, baru menerima Tuhan Yesus, ataupun yang telah lama menerima Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan ini ditujukan kepada setiap pribadi kita. Berbahagialah peserta Ampawi, berbahagialah Cigu Wesen, berbahagialah Jefferson, berbahagialah keluarga saya, keluarga Ampawi, keluarga Cigu Anthony. Berbahagialah keluarga Cigu Stewart. Berbahagialah anak-anak kita. Berbahagialah keturunan kita, cucu cicit kita. Jadi saya percaya semua kita mau hidup bahagia. Ya, kita mau hidup kita penuh kebahagiaan sepanjang hidup kita ya. Selama kita hidup di dunia ini, itu adalah kerinduan kita. Kita mau anak menantu kita, cucu kita bahagia. Ya, adalah tidak mungkin jika seseorang berkata dia tidak mau hidupnya bahagia, dia tidak suka hidup bahagia. Tak ada lah, itu bohong lah. Ya, jadi beberapa hari lepas saya WhatsApp call dengan seorang ibu yang baru terima Tuhan. Saya sangat sedih bila mendengar ceritanya bagaimana keadaan
keluarganya. Jadi dia tidak hidup bahagia. Mereka sekeluarga mengalami masalah itu, masalah ini, masalah itu, hal yang buruk-buruk terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Amat menyedihkan. Dan di hati ibu ini dia mau hidup bahagia. Jadi saya mendorong dia. Dan saya katakan, saya mau memimpin ibu di jalan Tuhan. Agar ibu benar-benar mengalami kehadiran Yesus. Jadi doakan keluarga ini. Agar segala masalah yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi, dilepaskan diputuskan di dalam keluarga mereka. Agar mereka, baik ahli keluarganya yang belum percaya, mengalami kedahsyatan, kehebatan, kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bila kehadiran Yesus kehadiran Yesus menguasai keluarga mereka. Doakan agar ahli keluarganya juga menerima Tuhan, anak-anaknya juga menerima Tuhan Yesus. Amin. Semua orang mau hidup bahagia. Orang yang tidak siuman pun dia mau hidup bahagia. Dia memancing di tepi jalan, dia senyum-senyum memancing di tepi jalan. Berarti dia sedang bahagia memancing di tepi jalan. Ada kita lihat di video-video yang dipost kan di media sosial, orang yang tidak siuman dia mau joget. Berarti dia mau hidup bahagia. Dia tidak malu berjoget di mana saja, di tempat umum, di tepi jalan kan dia berjoget-joget. Artinya dia mau hidup bahagia walaupun dia tidak siuman. Maksudnya semua manusia yang hidup dunia ini mau hidup bahagia. Hidup yang penuh kebahagiaan itu adalah rencana Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita sebagai gerejanya. Dasarnya dan buktinya Tuhan mau kita sebagai orang yang telah ditebus, gereja yang telah ditebus, mengalami kebahagiaan adalah Tuhan memberi ajaran kepada kita yang dikasihinya. Bagaimana? Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kita mendengar nasihat dari Brother Leong, suatu kita mengundang dia berkongsi kesaksian dan juga firman Tuhan. Dia berkata, dia memberi nasihat kepada anak-anak. Jika ibu bapa kamu memukul kamu, merotan kamu, berarti ibu bapa kamu sayang kepada kamu. Dia tidak mau hal-hal yang buruk terjadi di dalam hidup kamu. Maka itu dia marah kamu. Maka itu ibu bapa merotan kamu. Jangan kamu berkecil hati, jangan kamu marah dengan didikan. Akan tiba satu saatnya nanti kamu merasa rugi. Mengapa? Sebab tiada nasihat, tiada didikan, tidak dimarah oleh orang tua. Seperti kesaksian Leong, dia merasa sedih sebab bila ibunya meninggal dia tidak dapat hadir. Dia masih di dalam penjara ketika itu. Jadi Tuhan memberi firman-Nya, Tuhan mengajar, Tuhan mendidik kita sebagai gerejanya sebab Tuhan mengasihi kita. Sama seperti seorang ayah yang mengajar dan mendidik anaknya. Pengajaran dan didikan dari Tuhan adalah demi kebahagiaan kita sebagai gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dari situ kita melihat betapa hebatnya kehidupan kita sebagai gereja Tuhan bila kita terbuka menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Seperti firman Tuhan telah kita pelajari. Pada minggu lepas firman Tuhan mendorong mengajar kita agar kita membersihkan hati kita. Hati kita diumpamakan sebagai tanah, dibersihkan dari semak, duri, dari burukan, dari batu kesombongan, keangkuhan, batu kekerasan. Semua batu-batu itu harus dicabut. Semak duri harus dicabut dengan akar-akarnya sekali, agar hati kita benar-benar bersih. Jadi jalan kebahagiaan hidup yang kita nikmati bukan sekepin, dua kepin, bukan 100%, 2%, bukan juga setengah-setengah, bukan itu yang Tuhan janjikan, bukan juga 3/4. Tuhan tidak menjanjikan 3/4 kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan hidup kita penuh dengan kebahagiaan.
Makanya gereja Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mau kita sebagai gerejanya, yang dikasihinya, yang disayanginya, yang sangat berharga di matanya, benar-benar hidup dalam kebahagiaan, penuh kebahagiaan, berlimpah di dalam kebahagiaan. Jadi ada dua hal kebahagiaan yang bertentangan di dunia ini. Sedangkan gereja Tuhan akan hal ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan memperhatikan sedikit tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana kita cari selama ini. Sebab ya di dunia ini ada dua kebahagiaan. Ada kebahagiaan sejati, ada kebahagiaan palsu. Apakah selama ini gereja Tuhan mengejar kebahagiaan sejati atau mengejar kebahagiaan palsu? Bagaimana kehidupan orang yang dipenuhi kebahagiaan sejati, dan bagaimana pula kehidupan orang yang hidupnya dipenuhi kebahagiaan palsu? Yang pertama, kebahagiaan sejati itu bersumbernya dari Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang dapat memberi kebahagiaan sejati kepada manusia yang hidup di dunia ini. Selagi manusia belum mengenal, belum membuka, belum menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, selagi itu dia tidak akan menemukan kebahagiaan sejati. Ya. Keluarga yang didirikan tanpa Tuhan Yesus tidak akan menemukan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan palsu bersumber dari diri sendiri, bersumber juga dari dunia ini yang menawarkan kebahagiaan kepada setiap manusia, agar manusia di dunia ini datang kepada dunia. Dan juga iblis juga menawarkan kebahagiaan kepada manusia. Sebab itu banyak manusia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan iblis dan dikuasai oleh iblis. Tetapi di akhir hidup mereka, kehidupan mereka hancur. Karena itu adalah kebahagiaan palsu. Dan kedua, bergantung kepada Tuhan. Ya, fokus hanya hidup kepada Tuhan. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, karena Tuhanlah kebahagiaan, sumber kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan palsu bergantung kepada uang, bergantung kepada pencapaian, bergantung kepada kesuksesan hidup. Jadi tidak heran kita melihat manusia di dunia ini, mereka berlumba-lumba mengejar kesuksesan hidup. Ya, mengejar pangkat, mengejar kuasa, berebut, mengejar pangkat, singkir menyingkir, jatuh menjatuh, juluk menjuluk, cucuk mencucuk. Ya, kerana pangkat, kerana kuasa, kerana harta kekayaan dunia. Jadi hal-hal ini dianggap jaminan kebahagiaan. Ada orang bekerja keras siang malam, dia berfikir jika dia menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang kaya, punya pangkat, punya kuasa, dia akan hidup bahagia. Tetapi jangkaan dan harapan hatinya meleset sama sekali. Kebahagiaan tidak juga kunjung tiba. Amat menyedihkan. Ada orang yang agak hidupnya bahagia, dia berkahwin dengan orang yang kaya raya. Ada orang agar hidupnya bahagia, dia mencari perempuan cantik, lelaki yang handsome. Ada orang yang mau mencari mau hidup bahagia, dia mau berkahwin dengan artis. Tetapi rumah tangga berantakan, kawin di 2-3 bulan, cerai. Itu yang kita lihat kan? Kita lihat penyanyi, ya kita ingat mereka bahagia, kita begitu banyak orang khasnya muda-mudi, anak-anak yang memuja para artis, memuja artis Korea, K-pop, tetapi sebenarnya kehidupan mereka tidak bahagia. Dan bila mereka berkahwin, tiada yang
berkawin sampai ke akhir hayat. Malah mereka 2-3 kali berkawin, tetap juga bercerai. Tiada kebahagiaan. Meskipun hidup mereka dilimpahi dengan uang ringgit, dengan populariti yang luar biasa, yang dahsyat. Ada orang yang punya harta berlimpah-limpah tapi mati bunuh diri. Menyedihkan. Tiada kita mendengar berita bahwa pengemis ataupun orang miskin yang tidur di kaki lima, yang tidur di bawah jembatan, tiada rumah tempat tinggal, ya kaki lima lah rumahnya tempat tidur, bawah jembatan lah rumahnya. Ya semalam saya berjalan di Tamuk Lama itu, saya melihat ada seorang lelaki yang tidur. Sedih saya melihat. Jadi tidak ada orang yang miskin yang menjadi pengemis, yang mati bunuh diri. Itu menyatakan bahwa kekayaan dunia bukanlah sumber kebahagiaan. Jadi jangan berpikir bila kita terkenal, hidup kita bahagia. Tidak, banyak orang yang terkenal di seluruh dunia ini, hidup mereka tidak bahagia. Bahkan hidup mereka hancur karena mereka terkenal. Orang memuja-muja mereka, memuji mereka, tetapi hidup mereka rosak. Hidup mereka tiada kebahagiaan. Ada orang yang beli itu, beli ini, dia ingat bila dia memiliki itu, memiliki ini, dia akan bahagia. Tetapi kebahagiaannya hanya tinggal impian. Ketiga, kekal dalam segala keadaan. Baik susah, baik senang, baik sehat atau sakit, hidup tetap bahagia. Baik positif COVID-19, tetap bahagia. Kebahagiaan sejati tidak bergantung dengan keadaan luar kita, tetapi bergantung terhadap firman Tuhan yang berakar, yang tertanam, yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Makanya kebahagiaan sejati itu bersifat kekal. Ya, tetapi kebahagiaan palsu bersifat sementara, mengikut keadaan. Keadaan baik, bahagia. Keadaan tidak baik, tidak bahagia. Murung, tertekan, stres. Keempat, kebahagiaan sejati mengalir dari Roh Kudus. Puji Tuhan, sebab Roh Tuhan ada di dalam kita. Ya, penolong kita, Roh Tuhan ada di dalam kita, menjadi penolong kita. Itulah sumber kebahagiaan kita. Roh Kudus Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga apapun masalah yang terjadi tidak dapat merampas kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, karena ada Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tetapi kebahagiaan palsu mengikut perasaan. Mengapa? Sebab tidak ada Roh Allah di dalam mereka. Perasaan senang, bahagia. Perasaan senang, gembira. Merasa senang atau gembira hanya sementara, sebab perasaan seringkali berubah mengikut keadaan cuaca. Cuaca baik, bahagia. Cuaca tidak baik, tidak bahagia. Kemarau, tidak bahagia. Musim dingin, tidak bahagia. Tetapi kebahagiaan sejati sebab Roh Allah ada di dalam kita, apapun keadaan cuaca tetap bahagia. Amin. Jadi sebagai gereja Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib, coba perhatikan, apakah selama ini kita mengejar, mencari kebahagiaan sejati atau kebahagiaan palsu? Apakah selama ini kita telah terjebak mengejar kebahagiaan palsu? Jika itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, masih belum terlambat. Hentikan langkah kita. Ya, masih ada kesempatan buat kita. Bertobatlah. Itu yang harus kita lakukan. Dan arahkanlah fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Amen. Jadi bagaimana kebahagiaan sejati menjadi milik kita dan hidup kita di dalamnya? Wow, alangkah indahnya hidup kita jika di dalam kebahagiaan, dikuasai oleh kebahagiaan. Ya, saya percaya semua kita rindu untuk mengalami hidup yang penuh kebahagiaan seperti yang saya katakan tadi.
Hidup penuh kebahagiaan yang Tuhan nyatakan di sini dengan baik, bukan kalimat teori, bukan janji kosong. Kalimat berbahagia dari firman Tuhan ini bukan hanya sekadar untuk pengetahuan kita. Kalimat berbahagialah orang akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan benar-benar hidup di dalamnya, mengalaminya, menikmatinya. Untuk mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan ini, ya, mengalami dan menikmati kebahagiaan sesungguhnya akan kita pelajari sebentar nanti. Sebab apa? Sebab ya, selain hidup penuh kebahagiaan, salah satu hal yang manusia dambakan di dalam hidup ini adalah mau hidupnya juga penuh dengan keberhasilan. Benar? Hidup bahagia, hidup berhasil, lengkap. Baik orang yang telah percaya maupun orang yang belum percaya, maupun tidak mau percaya sekali kepada Tuhan Yesus, semua manusia yang hidup di dunia ini mau hidupnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya, dia mau itu berhasil. Pada ayat 3 ada satu jaminan yang begitu luar biasa dari Tuhan kita. Dikatakan kehidupan gereja Tuhan seperti pohon yang ditanam. Pohon itu ditanam di tepi aliran air. Jadi pohon itu bukan tumbuhan liar, bukan tumbuh secara otomatis, bukan tumbuh sendiri. Ya, pohon itu akan mengalami kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Mengapa? Sebab pohon ini ada yang menanam, ada yang menjaga, ada yang memelihara, ada yang membersihkan, ada yang membaca, ada yang menyiram. Berarti ada yang memperhatikannya, melindunginya siang dan malam. 24 jam diperhatikan, diberi perhatian penuh, dijaga dengan baik-baik. Makanya pohon ini tidak akan mengalami kekeringan. Pohon ini akan bertahan menghadapi apapun keadaan. Ya, apapun musim, pohon ini bertahan. Firman Tuhan menyatakan juga pohon ini akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow. Firman Tuhan juga berkata, pohon ini tidak akan layu, nak meragai, atau nak mati meragai. Dan kalimat terakhir dari ayat ini, sesuatu yang luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan menyatakan bahwa kehidupan gereja Tuhan akan seperti pohon ini. Yang percaya katakan amin. Ya, gereja Tuhan tidak akan mengalami kekeringan. Gereja Tuhan akan bertahan dalam apapun keadaan. Ya, sakit, susah, apapun masalah, gereja Tuhan tetap bertahan. Musim sejuk, musim dingin, musim kemarau, musim luruh, gereja Tuhan tetap bertahan. Ya. Dan gereja Tuhan akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Coba lihat suami Anda, coba lihat anak Anda, istri Anda, ahli keluarga Anda, apakah telah menghasilkan buah pada musimnya? Coba lihat ahli keluarga Anda, apakah daunnya layu atau tidak?
Dan firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuat oleh gereja Tuhan berhasil. Hidup gereja Tuhan berhasil. Ini yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan gerejanya. Ya. Tetapi yang harus gereja Tuhan ingat, kita, saya, Anda, kita semua, jangan hanya fokus pada keberhasilan saja. Sebab apa yang terjadi pada hidup penuh keberhasilan adalah hasil dari ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya, apa kesukaannya? Ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu. Jika ia adalah hasil, berarti ia otomatis terjadi. Ya. Otomatis terjadi jika gereja Tuhan menghidupi ayat 1 dan ayat 2 ini. Coba bayangkan. Ya. Coba perhatikan. Jika ayat 1 dan ayat 2 yang menjadi kehidupan gaya hidup gereja Tuhan, apa yang dinyatakan pada ayat 3 akan terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan ini. Ya. Gereja Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow. Saya sangat bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan jika saya melihat jemaat Tuhan, gereja Tuhan menghasilkan buah pada musimnya. Saya sangat bersyukur jika gereja Tuhan yang saya layani tidak layu daunnya. Dan apa saja yang gereja Tuhan perbuat sentiasa berhasil. Saya bersyukur punya jemaat yang sentiasa hidup penuh keberhasilan. Itu kerinduan saya sebagai gembala Anda. Kerinduan hati saya melayani anak-anak adalah Anda hidup penuh bahagia, hidup penuh keberhasilan. Itu, sebab itu ya, firman Tuhan yang disampaikan memang kadang-kadang menyakitkan Anda, tetapi tujuannya adalah ini, agar Anda mengalami kerasaan firman Tuhan. Gereja Tuhan harus mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Tuhan mau gerejanya hidup penuh kebahagiaan, hidup penuh keberhasilan. Jadi gereja Tuhan harus mengerti bahwa ada dua hal yang Tuhan kehendaki bagi gereja Tuhan, ya, untuk mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan. Amin. Dua hal yang menjadi penentu kebahagiaan dan keberhasilan hidup gereja Tuhan, kita akan pelajari, kita akan gali pada pagi hari ini dari ayat 1 dan ayat 2. Ya. Ini ayat 1, ayat 2 adalah proses untuk mengalami, menikmati janji Tuhan. Kuasa firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Ya. Ayat yang pertama adalah menjauhkan diri dari pengaruh yang buruk, pengaruh yang jahat, yang menajiskan gereja Tuhan. Ya, seperti yang firman Tuhan telah kita pelajari pada minggu lepas, ya, harus segala kekotoran dan yang jahat itu yang banyak di dalam kehidupan kita harus disingkirkan. Dan yang harus kita lakukan adalah jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa.
Jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berarti berani berkata tidak terhadap nasihat orang fasik. Menghinakan diri dari kehidupan orang fasik, dari kumpulan pencemooh. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan main-main dengan hal ini. 3 hal ini yang sering diperhadapkan dengan gereja Tuhan. Nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya. Jangan pandang rendah akan 3 hal ini. 3 hal ini tidak mudah untuk dikalahkan. Sebab itu banyak orang bergaduh sebab nasihat orang fasik. Kawan menjadi lawan sebab nasihat orang fasik. Rumah tangga hancur sebab nasihat orang fasik. Anak-anak tidak mau mendengar kata-kata ibu bapa sebab mendengar nasihat orang fasik. Rumah panjang berpecah sebab nasihat orang fasik. Suku kaum tidak dapat bersatu sebab nasihat orang fasik. Kerajaan hancur, bertukar 2-3 kali. Mengapa? Sebab nasihat orang fasik. Banyak orang menipu, orang pecah amanah, rasuah, jual dadah, makan dadah, buat itu, buat ini. Mengapa? Sebab berdiri lalu mengikuti jalan orang berdosa. Banyak orang yang mengalami keterlukaan, kepahitan. Mengapa? Karena duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang merosakkan kehidupannya. Sedangkan gereja Tuhan bahwa orang fasik bukan hanya orang yang di luar gereja, bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik ada di dalam gereja. Orang fasik adalah orang yang hidup tidak berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, memang datang ke gereja, mengikuti seminar itu, seminar ini, mengikuti camp pemenang 2-3 kali, tetapi hidupnya tidak tertib, tiada pertobatan, seringkali berbuat kekacauan, seringkali menimbulkan masalah di dalam gereja, kekicauan di dalam gereja. Berapa banyak orang yang memberontak di dalam gereja sebab nasihat orang fasik. Berapa banyak gereja Tuhan berpecah sebab nasihat orang fasik. Mengapa gereja di Sarawak yang begitu banyak, majoriti orang Kristen di Sarawak banyak, mengapa gereja Tuhan tidak dapat? Ya, seperti kata Pak Padinen, mengapa kamu orang Kristen yang tidak menjadi pemerintah? Sebab mengikut nasihat orang fasik. Tiada kesatuan, berpecah sana, pecah sini, sikit-sikit hal berpecah. Begitu banyak hal-hal buruk terjadi di dalam gereja Tuhan. Mengapa? Sebab nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik sangat jitu. Nasihat orang fasik kelihatannya seperti sebuah solusi yang terbaik. Contoh, dia datang kepada Cikgu Wesen, dia berkata begitu begini kepada Cikgu Wesen. Wah, nampak terbaik kalau Cikgu Wesen tidak memperhatikan dengan baik-baik. Jika Cikgu Wesen tidak berdoa mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk memberi hikmat, apakah ini benar-benar nasihat yang baik atau tidak? Jika Cikgu Wesen tidak pandai menilai, menyelidiki, memperhatikannya tanpa hikmat dari Tuhan dan kebijaksanaan dari Tuhan, oh Cikgu Wesen ingat ini baik, betul nasihat. Dan Cikgu Wesen melakukan nasihatnya. Dan apa yang terjadi? Kerosakan, kehancuran terjadi di dalam gereja Tuhan. Makanya hati-hati dengan nasihat orang fasik. Itu contoh saja ya, Cikgu Wesen. Ya, tetapi puji Tuhan saya lihat Cikgu Wesen memang pemimpin yang terbaik. Yang BM Banas Riaman ada. Sebab ya Tuhan sentiasa memberkati Cikgu Wesen.
Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab nasihat orang fasik, banyak gereja kembali diri di jalan orang berdosa. Ya. Ini yang saya lihat sebagai hamba Tuhan. Secara lahiriah mereka kelihatan beribadah, namun sebenarnya mereka telah meninggalkan jalan Tuhan. Mereka berdiri di jalan orang berdosa, bahkan mengikut jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, gosip sana, gosip sini, fitnah sana, fitnah sini, cucuk sana, cucuk sini, juluk sana, juluk sini, tikam sana, tikam sini. Selalu menghina dan berkata buruk tentang sesama, bahkan kepada pemimpin gereja, bahkan kepada pastor juga. Ya. Dia merasa dialah yang paling benar. Dia merasa apa yang orang lain buat, yang orang lain lakukan tiada yang betul. Hanya dia yang betul. Sedangkan dia hanya berdiri, hanya mengkritik tanpa melakukan apa-apa pun. Dia seringkali membawa kekacauan, yang membawa sesuatu yang tidak baik. Banyak kekacauan terjadi, kekecauan terjadi. Jadi Amsal 29 ayat 8 berkata, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Ini yang terjadi. Mengapa kekacauan sering terjadi dalam gereja? Karena orang fasik, karena pencemooh. Pencemooh ada di sana. Ya. Jadi apa yang gereja Tuhan harus lakukan? Firman Tuhan berkata, Amsal 22 ayat 10, firman Tuhan berkata, usirlah pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ya. Karena memang seorang yang mulutnya senang mencemooh, jadi makanya yang terjadi, dia membawa suasana yang tidak baik. Dia begitu senang menimbulkan masalah di dalam gereja. Sebab itu kejadian tidak baik sering terjadi di dalam gereja. Kita tidak mau hal ini terjadi. Tuhan tidak mau hal ini terjadi. Makanya firman Tuhan Amsal 22 ini berkata, usirlah si pencemooh. Jauhkan diri dari pencemooh. Jangan bergaul dengan pencemooh, dengan orang fasik. Hinakan diri Anda dari kehidupan orang fasik. Dan firman Tuhan juga menasihatkan kita, Amsal 24:9, ya, pencemooh merupakan perbuatan yang tidak baik, yang dianggap keji. Sebab itu firman Tuhan berkata, jauhkan diri dari nasihat orang fasik. Jangan bergaul dengan orang fasik, dan jangan bergaul dalam kumpulan pencemooh. Ya, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. 3 hal ini yang sering diperhadapkan kepada gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan harus berani berkata tidak kepada nasihat orang fasik. Tolak nasihat orang fasik. Untuk apa? Untuk menolak, ya, supaya tidak berdiri di jalan orang berdosa, demi tidak tergoda masuk duduk dalam kumpulan pencemooh. Makanya Paulus menasihatkan kita sebagai gereja Tuhan agar menghinakan diri dari 3 hal tersebut. Mengapa? Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Paulus tidak mau kehidupan kita yang sangat baik, yang telah ditebus, telah diselamatkan oleh Tuhan, segala semak, beluka, batu-batu telah dicabut, ia telah dibersihkan di dalam kehidupan kita, kembali menjadi buruk. Baik bagaimanapun seseorang, jika tetap membiarkan dirinya bergaul dengan orang yang tidak baik, hidupnya akan rusak juga. Hidupnya akan buruk. Akhirnya hidupnya akan hancur.
Ada seorang anak yang begitu benci dengan perempuan pelacur, tetapi disebabkan dia bergaul dengan orang yang selalu melarang pelacur, akhirnya dia hidup di dalam dunia pelacur. Ya, jika temanmu seorang kaki buto, maka kamu pun kaki buto. Jika temanmu seorang yang suka hisap gam, makan pil, dadah, kamu pun akan menghisap gam, makan dadah. Jika temanmu seorang kaki perempuan, maka kamu juga akan jadi kaki perempuan. Jika temanmu seorang kaki judi, kamu juga akan menjadi seorang kaki judi. Ya. Tidak perlu banyak. Seorang dari temanmu yang jahat akan mempengaruhi kehidupan 10 orang. Contoh, ya, dulu berpuluh tahun yang lalu ada seorang budak remaja, ya, kembali dia dari Miri, ya, balik ke kampungnya, dia bawa pil, dadah, ya, dan sampai di kampung dia bagi dengan teman-temannya, hanya 1 orang, dan seluruh temannya di kampung akhirnya makan dadah. Jadi, dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan kita. Bila kita bergaul, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, maka kamu pun akan hidup melekat dengan Tuhan. Jika kamu berteman bergaul dengan orang yang dewasa iman dan sentiasa hidup berkemenangan, kamu juga akan menjadi seorang yang dewasa di dalam iman, dan kamu juga akan sentiasa hidup berkemenangan. Sebaliknya, bila kita lebih banyak bergaul, menghabiskan waktu berhubung dengan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, ya, menghinakan diri dari pertemuan ibadah, terlalu sibuk dengan dunia ini, maka hidup kamu juga akan sama seperti dia, menjauh dari Tuhan, menghinakan diri dari ibadah, sibuk dengan itu, sibuk dengan ini, tidak ada masa, tidak ada masa dengan Tuhan, tidak spend masa dengan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab memberi nasihat yang penting ini kepada kita untuk membina hubungan dengan orang yang tepat dengan kita. Tuhan menghendaki kita agar kita memisahkan diri dari kehidupan dunia orang fasik, dari kumpulan para pencemooh. 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Pisahkan diri kita dari kehidupan mereka. Ya, ini perintah dari Tuhan untuk memisahkan diri dari bergaul dengan orang yang hidupnya yang tidak baik. Ini tidak berbicara tentang pelayanan pekabaran Injil. Ya, Tuhan Yesus juga dia melayani orang-orang berdosa. Jadi kita juga harus melayani orang berdosa, bersaksi, memberitakan Injil, melayani dan berdoa bagi mereka. Tetapi kita tidak hidup bergaul dengan mereka selagi mereka tidak menerima Tuhan dan tidak hidup di dalam Tuhan. Ya. Memang kita pergi menginjil orang yang tidak percaya, orang yang hidupnya rosak, orang yang hidupnya hancur, orang yang hidupnya jahat. Kita boleh menginjil dengan mereka. Ya. Jika mereka tidak mau terima, kita tidak berteman dengan mereka. Ya, bila kita berjumpa memang kita bersapa, tetapi kita tidak berteman. Begitu. Jika kita ingin berakar, bertumbuh dalam iman, pilihlah orang yang hidupnya mengasihi Tuhan,
yang hidupnya memiliki komitmen untuk hidup benar-benar menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena besi menajam besi, orang menajam sesamanya. Janganlah memilih teman atau sahabat yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya cenderung membawa kita menjauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap kejahatan. Dan tidak mustahil dalam waktu yang singkat kita akan kembali menjadi hamba dosa. Tuhan tidak berkenan akan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pilihlah teman, pilihlah sahabat dengan bijaksana. Mengapa? Ya, sebab siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apakah kita mau hidup kita malang? Kalau hidup malang berarti hidup kita tidak baik, ya. Kalau malang berarti hidup kita tanpa keberhasilan. Sudah pasti kita tidak mau hal ini terjadi. Jadi nasihat ini menandakan betapa besarnya pengaruh pergaulan. Baik pergaulan secara positif maupun pergaulan secara negatif. Jadi gereja Tuhan yang dikasihi, hendaklah kita selektif dalam memilih dengan siapa kita berteman. Bertemanlah, bergaullah, dan miliki komuniti yang bangun kehidupan kita agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Seterusnya, yang kedua, memiliki kesukaan pada firman Tuhan, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah kesukaan gereja Tuhan? Apakah gereja Tuhan kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam? Ya, mungkin Anda menjawab, ya sudah pasti kesukaan saya adalah firman Tuhan. Tetapi banyak orang menolak firman Tuhan ketika firman Tuhan diwartakan. Apatah lagi bila firman Tuhan menyentuh kehidupannya yang masih lagi tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau membentukkannya tetapi hatinya keras, maka dia tidak suka dengan firman Tuhan, dia menolak firman Tuhan, ya. Apakah kesukaan kita? Apakah kesukaan kita akan firman Tuhan? Kesukaan kita dengan media sosial. Jadi tidak heran bila kita beribadah, datang ke gereja Tuhan tetap sibuk dengan media sosial. Ya, badan tubuh duduk di kursi gereja tetapi sibuk dengan media sosial. Sesaat pun tidak dapat fokus dalam ibadah. Amat menyedihkan. Gereja Tuhan harus memutuskan untuk memiliki kesukaan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, bukan habis ibadah selesai. Bukan. Firman Tuhan itu harus direnungkan. Selesai ibadah, firman Tuhan yang kita pelajari harus direnungkan. Firman Tuhan yang kita baca harus direnungkan. Jika tidak, gereja Tuhan tidak akan pernah dapat menghindarkan diri dari nasihat orang fasik. Gereja Tuhan tidak akan dapat lari dari berdiri dan mengikuti jalan orang berdosa. Gereja Tuhan tidak akan dapat menolak diri dari tarikan kumpulan pencemooh. Tidak heran jika Anda duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jika gereja Tuhan memiliki kesukaan Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka tiada ruang untuk orang fasik memberi nasihat kepada gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Tiada celah untuk gereja Tuhan berdiri di jalan orang berdosa. Yang percayakan katakan amin. Buang masa saja kita berdiri di jalan orang berdosa. Merugikan kita untuk berdiri di jalan orang berdosa. Tiada arti kita berdiri di jalan orang berdosa. Dan tiada terlintas untuk gereja Tuhan untuk masuk duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya percaya katakan amin. Suka dengan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya itu terus menerus, siang dan malam terus menerus. Konsisten, bukan kadang-kadang, bukan jarang-jarang. Gereja Tuhan tidak akan dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam tanpa kesukaan akan firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan akan terjadi jika telah membangun di dalam diri gereja Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu menjadi gaya hidup gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan harus sedang merenungkan firman Tuhan harus dimulai dengan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Amen. Tidak mungkin kita dapat merenungkan firman Tuhan tanpa kita membaca firman Tuhan. Tidak mungkin, mustahil. Membaca firman Tuhan bukan saja untuk makanan dan pertumbuhan iman gereja Tuhan. Menurut sebuah survei yang dilakukan di sebuah klinik di Florida, Amerika Serikat, efek membaca, ya, dampak akibat dari membaca Alkitab sangat baik untuk kesehatan gereja Tuhan. Wow. Apatah lagi bila gereja Tuhan membaca Alkitab dengan suara yang kedengaran, bercakap. Ya. Biasanya kita membaca Alkitab tanpa suara, kan? Kita membaca begitu saja, senyap, tanpa suara. Kita membaca di dalam hati. Tetapi survei yang dilakukan di sebuah klinik, ya, di Florida, Amerika Serikat, membaca Alkitab dengan suara kedengaran sangat baik untuk kesehatan. Pertama, memberikan pengaruh yang luar biasa dalam mengembalikan keseimbangan sel-sel otak kita. Wow. Ya, ketika kita membaca Alkitab dengan suara, ya, mengeluarkan suara, sel-sel otak kita akan kembali seimbang. Betapa hebatnya kuasa firman Tuhan. Dan yang kedua, memberi pengaruh dalam proses penyembuhan penyakit kanser. Ya, jika kita mengalami sakit kanser, sangat baik. Ini yang terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan, baik untuk kesehatan. Seterusnya, beres, berhenti bergetar, berhenti bekerja, artinya saat kita membaca ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab, bila kita membaca dengan suara. Wow, hebat kan firman Tuhan? Dan yang terakhir, ya, pada masa yang sama sel-sel tubuh kita kembali aktif. Sel-sel yang telah rusak, sel-sel yang telah mati akan kembali aktif. Ini hasil penelitian membaca Alkitab dengan bersuara, ya. Membaca Alkitab dengan bersuara menghasilkan kehebatan kuasa Tuhan. Ini yang kita alami, ya. Kuasa firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, memberi, ya, kesehatan untuk tubuh badan kita. Ya. Firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari, gereja Tuhan, marilah direnungkan siang dan malam. Bukan hanya datang ke gereja, mengambil kehadiran, bukan hanya, ya,
mengikuti live streaming seperti ini karena kita belum dapat berkumpul di gereja, kita belum sedia untuk berkumpul di gereja. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa merenungkan firman Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Firman Tuhan seharusnya begitu mendasar di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Makanya firman Tuhan menasihatkan kita sebagai gereja Tuhan, hendaklah menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Membuka pintu hati kita seluas-luasnya bagi firman Tuhan. Agar setiap benih firman Tuhan yang ditabur dalam kehidupan kita berakar, tertanam, berakar, bertumbuh, menjadi pohon, lalu menghasilkan buah. Buah yang baik, buah yang lebat. Itu yang Tuhan mau terjadi. Ya. Saya sangat rindu bila melihat gereja Tuhan menghasilkan buah. Rindu. Saya sangat senang. Saya sangat bersukacita. Saya sangat bersyukur. Ya, saya memuliakan Tuhan. Wow, hebatnya gereja Tuhan. Hebatnya BIM Bana Seraman menghasilkan buah-buah. Buah kemurahan. Ya, saya bersyukur, saya muliakan nama Tuhan. Ya, bila kita yang begitu murah hati, itu adalah buah. Ya, murah hati, memberi, membantu, belaga, yang akan mengadakan majelis convocation 26 November ini. Wow, gereja Tuhan sangat hebat. Selain dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan juga memberi nasihat kepada kita agar memberi perhatian terhadap firman Tuhan. Jangan terlepas perhatian. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, apa yang terjadi? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Damai sejahteramu akan seperti sungai, tidak akan pernah kering. Ya. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tanpa berhenti, yang tidak pernah berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan telah merancang hidup kita, gereja Tuhan, ya, untuk dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, damai sejahtera yang menguasai, yang sentiasa mengalir di kehidupan gereja Tuhan, di kehidupan Jimun sekeluarga, di kehidupan Muna sekeluarga, di kehidupan Cikgu Tony sekeluarga, dan siapa saja baik yang baru, yang lama. Indahnya hidup ini tidak pernah kering. Pernahkah kita melihat sungai kering? Tidak. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan hidup kita akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut tanpa berhenti. Ya, memang kita jauh dari laut, tetapi jika kita hidup dekat dengan tepi laut, kita akan mendengar gelombang-gelombang laut itu siang dan malam tanpa henti. Apatah lagi jika di waktu malam, ya, suara gelombang-gelombang laut itu, wow, dahsyatnya. Inilah yang akan terjadi kepada gereja Tuhan. Tetapi harus diingat, sebagai gereja Tuhan harus mengerti yang dimaksudkan oleh Tuhan yang penuh damai sejahtera dan bahagia adalah orang-orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Orang yang peduli, yang serius, ambil penuh perhatian terhadap teguran, terhadap nasihat, kebenaran firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan itu tinggal diam di dalamnya. Orang inilah yang akan mengalaminya. Makanya Yesus mengajak kita, mendorong kita untuk tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokoknya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Setelah kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Kristus. Berarti hidup di dalam Kristus. Setelah kita diselamatkan, hendaklah kita hidup di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Mengapa? Sebab kita manusia baru, bukan manusia lama yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa. Bukan. Kita telah dibersihkan, kita telah disucikan. Dosa kita telah diampuni, telah disingkirkan sehingga ke tepi laut. Untuk terus tinggal di dalam Kristus, kesukaan gereja Tuhan adalah Taurat Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan, menanam firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan itu meresapi di dalam kehidupan gereja Tuhan, menguasai seluruh kehidupan gereja Tuhan. Jadi ungkapan tinggal di dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang baik, hubungan yang dekat, ya, dekat padamu itu rinduku, ya, berhubungan secara tetap bersama Kristus, bukan sekadar pengenalan secara luaran saja. Gereja Tuhan tinggal di dalam Kristus bukan satu tingkatan khusus dari kekristenan yang terbatas pada orang tertentu, bukan terbatas kepada pesta, bukan terbatas kepada para pemimpin gereja. Tidak, melainkan posisi semua kita orang percaya, baik besar, tua, muda, begitu, semua kita. Diperkenalkan Anda memperhatikan kehidupan Anda di mana, kehidupan Anda sebagai gereja Tuhan. Apakah Anda tinggal di dalam Kristus atau tidak? Pernahkah gereja Tuhan memperhatikan perjalanan hidup Petrus dan Yudas, dan memperhatikan perjalanan hidup Petrus dan Yudas di dalam kehidupan kita, agar kita mengambil itibar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya. Kelihatannya perjalanan kehidupan Petrus dan Yudas bersama Kristus terlihat serupa, ya kan? Dipilih oleh Yesus sendiri menjadi Yesus sendiri, dan Yudas dipilih menjadi bendahari. Namun akhirnya hidup Petrus dan Yudas sangat berbeza. Ya, memang Petrus pernah melakukan kesilapan, kesalahan, menolak Yesus, tidak mengakui Yesus di dalam kehidupannya, tetapi dia bertobat. Dan kita lihatlah di akhir hidup Petrus. Dan kita lihat juga bagaimana kehidupan Yudas, yang akhirnya mati bunuh diri. Disitulah dapat kita lihat bagaimana kehidupan mereka berdua. Siapa yang hidup tinggal di dalam Kristus, siapa yang tidak hidup di dalam Kristus. Kita dapat melihat Petrus dan Yudas, siapa di antara mereka yang hidup di dalam Kristus. Siapa di antara mereka yang hidup tidak tinggal di dalam Kristus. Begitu juga dengan kita sebagai gereja Tuhan. Amat menjadikan jika gereja Tuhan hidup di luar Kristus seperti Yudas. Memang kehidupan Petrus amat menyedihkan pada mulanya, tidak hidup di dalam Kristus. Sebab itu dia tidak mengakui Yesus. Tetapi dia bertobat, dia menyesali, dan dia hidup di dalam Kristus. Dia menjadi berkat, dan akhir hidupnya meskipun dibunuh,
dia tetap setia bersama Yesus. Perbedaan bagi gereja Tuhan yang tinggal di dalam Kristus dan yang tidak tinggal di dalam Kristus sungguh nyata. Makanya gereja Tuhan yang dikasihi, jika saat ini kita tidak hidup tinggal dalam Kristus, di luar Kristus, bertobatlah, kembalilah, tinggallah di dalam Kristus. Petrus pernah tinggal di luar Kristus, tetapi dia kembali dan tinggal di dalam Kristus. Gereja Tuhan yang tinggal di dalam Kristus mempunyai hubungan yang benar-benar hidup dengan Kristus. Gereja Tuhan yang tidak tinggal di dalam Tuhan adalah gereja yang tidak terhubung dengan Kristus, tidak menarik kehidupan dari Kristus, dan akhirnya akan binasa sama seperti Yudas. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus, tinggal dalam firman Kristus, merenungkannya siang dan malam. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita telah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan begitu rindu agar kita mengalami kedahsyatan kuasa firman-Nya. Makanya pada pagi hari ini Tuhan mengajak kita, Tuhan menasihati kita agar kita menjauhkan diri dari pengaruh yang buruk. Maksudnya menghinakan diri dari kehidupan orang fasik. Jika kita mendekatkan diri dengan kehidupan orang fasik akan memberi nasihat yang jahat, nasihat yang tidak baik, nasihat yang akan merosakkan hidup kita. Dan yang kedua, memiliki kesukaan pada firman Tuhan. Kita telah belajar pada minggu lepas agar segala yang kotor, yang jahat itu harus disingkirkan jauh-jauh dari ladang hati kita. Barulah kita memiliki kesukaan akan kebenaran firman Tuhan. Bila kita telah memiliki kesukaan akan kebenaran firman Tuhan, yang terjadi adalah kita akan merenungkannya siang dan malam. Kita akan memperhatikan firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita, menerangi jalan kita, menerangi kehidupan kita. Dan hendaklah kita tinggal di dalamnya bila kita mengambil perhatian penuh akan firman Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang dikasihi, biarkan firman Tuhan itu berakar, bertanam, bertumbuh dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kerasatan kuasa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan kami sangat diberkati pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas nasihat-Mu, teguran-Mu bagi kami. Padahal Engkau sangat rindu untuk kami mengalami kehebatan kuasa firman-Mu Bapa. Sebab kuasa firman-Mu akan membuat kami hidup penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak dapat kami beli, kebahagiaan yang tidak dapat kami temukan di dalam dunia ini. Yang kami hanya temukan hanya dari-Mu, karena Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Dan Engkau sangat rindu untuk memberkati setiap gereja-Mu agar sentiasa hidup penuh kebahagiaan. Itulah yang Kau kehendaki sebagai Bapa. Terima kasih Bapa.
Kau berkati setiap jemaatmu yang masih mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Engkau sucikan, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Yang berduka cita Engkau berilah damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Bangkitkan iman jemaat-Mu agar sentiasa membara, hidup mendekat kepadamu, dan juga sentiasa hidup takut akan Engkau. Lindungi, pagari setiap jemaat-Mu, bungkusi dengan kuasa darah suci-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, terpuji. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang terus setia sampai ke akhir. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.